Hello everyone, before I begin our presentation, let me introduce myself. My name is Muhairia from English Education Department, Faculty of Education and Teacher Training, University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Okay, I'd like to give a presentation about hakikat and pengertian Islam. Baiklah, topik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai yang pertama pengertian Islam, yang kedua rukun Islam dan rukun iman, yang ketiga sumber ajaran Islam, yang keempat yaitu tujuan hidup seorang muslim, yang kelima nilai-nilai dasar Islam, yang keenam filsafat Islam, dan yang terakhir yaitu mengenai Islam dalam perspektif sejarah dan sejarah perkembangan Islam. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dan pengertian Islam. Nah, Islam itu sendiri yaitu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nah, Islam juga menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kata Islam ini diambil dari bahasa Arab yang artinya aslama, yang berarti berserah diri kepada Tuhan, yaitu ya agama yang mengimani atau mempercayai satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dalam bahasa Islam juga berasal dari kata salima yang berarti selamat, damai, dan tunduk. Nah, dalam konteks agama Islam ini berarti penyerah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, Islam ini adalah agama yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW yang mencakup ajaran seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Dan Islam ini juga menurut para ulama yaitu Islam ini berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya berarti dia itu tunduk, patuh, dan selamat. Nah, Islam ini berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang beragama Islam ini berarti dia pasrah dan tunduk terhadap ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rukun Islam dan rukun iman. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan rukun Islam. Nah, rukun Islam ini seperti pilar-pilar yang menopang bangunan agama Islam. Pilar-pilar ini adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan setiap muslim. Ada 5 rukun Islam yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama syahadat. Nah, syahadat ini pilar pertama dan yang paling dasar. Syahadat ini artinya mengucapkan 2 kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini adalah pengakuan kita sebagai seorang muslim. Selanjutnya yaitu adalah sholat. Nah, sholat ini merupakan ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari. Sholat juga menghubungkan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan kita untuk disiplin dan khusyuk. Selanjutnya yaitu adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim, nah, yang memiliki harta di atas batas tertentu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Zakat juga mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Selanjutnya yaitu puasa. Puasa Ramadan ini merupakan ibadah wajib sebulan sekali, dan puasa ini juga mengajarkan kita untuk sabar, disiplin, dan empati kepada orang yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu haji. Haji ini adalah ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu, dan haji adalah perjalanan spiritual ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai rukun iman. Nah, rukun iman ini seperti pondasi yang tertanam di dalam tanah. Nah, pondasi ini menyanggah seluruh bangunan agama Islam. Nah, rukun iman ini sama halnya yang harus kita yakini dalam hati. Ada 6 rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Nah, kita ini harus percaya bahwa Allah itu ada dan esa. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segala sesuatu. Selanjutnya, yaitu iman kepada malaikat. Kita juga harus percaya bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang bertugas menjalankan perintah Allah. Selanjutnya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita harus percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Yang kedua yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang terakhir, dan kita mengikuti ajarannya. Selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir. Kita harus percaya bahwa ada hari kiamat di mana semua manusia itu akan dipertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia. Selanjutnya yaitu iman kepada qada
qada dan qadar. Nih, iman ini, kita ini harus mempercaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi, kesimpulannya dari rukun Islam dan rukun iman ini adalah, rukun Islam adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, sedangkan rukun iman adalah hal-hal yang harus diyakini dalam hati oleh setiap muslim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber-sumber ajaran Islam. Nah, sumber-sumber ajaran Islam adalah tempat kita untuk menemukan segala sesuatu ketika diperlukan untuk memahami dan menjalankan agama Islam. Nah, sumber-sumber ini juga seperti petunjuk yang menunjukkan arah yang benar bagi kita sebagai umat muslim. Ada 4 sumber utama dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Isinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga sumber hukum yang paling utama dalam Islam. Segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran adalah benar dan harus kita ikuti. Selanjutnya yaitu as-sunnah. Nah, sunnah ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, qaul, perbuatan, fi'il, takrir, yaitu ketetapan, dan sifat. Sifat ini adalah akhlak yang dijadikan sebagai contoh atau pedoman Islam. Dengan kata lain, sunnah adalah segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum ketika ada masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah tersebut. Nah, para ulama ini akan bermusyawarah dan mencari solusi bersama. Kesepakatan ini disebut ijma. Selanjutnya yaitu terdapat qiyas. Nah, qiyas ini merupakan menentukan hukum suatu perkara yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran maupun as-sunnah atau hadis, dengan cara menyamakan perkara tersebut dengan perkara yang sudah ada dalilnya. Nah, qiyas ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus berdasarkan pada dalil yang kuat. Jadi kesimpulannya dari keempat sumber ini yaitu saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang utuh dengan memahami sumber-sumber ajaran Islam, dan kita akan semakin mantap dalam menjalankan agama kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai tujuan hidup seorang muslim. Nah, tujuan utama hidup seorang muslim itu adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, seluruh aktivitas yang kita lakukan, baik itu bekerja, belajar, beribadah, atau bersosialisasi, haruslah diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beribadah ini tidak hanya sekedar puasa, sholat, zakat, tetapi beribadah ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita ini bersungguh-sungguh adalah salah satu bentuk ibadah. Ketika kita berbuat baik kepada sesama juga adalah salah satu bentuk ibadah. Intinya, setiap perbuatan baik yang kita lakukan dengan niat yang tulus untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah salah satu bentuk ibadah. Selain beribadah, ada tujuan lain yang juga penting bagi seorang muslim. Yang pertama yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Allah ini menciptakan manusia dan agar menjadi khalifah di muka bumi. Artinya, kita ini diberi tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam semesta. Selanjutnya yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tujuan seorang muslim itu tidak hanya sebatas kehidupan di dunia, akan tetapi juga mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang terakhir yaitu meninggalkan keturunan yang baik. Nah, seorang muslim juga diharapkan bisa memiliki keturunan yang soleh dan soleha yang dapat meneruskan perjuangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima yaitu saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar Islam. Nah, nilai-nilai dasar Islam ini sangat banyak dan saling berkaitan. Namun secara garis besar ada beberapa nilai utama yang menjadi landasan kehidupan seorang muslim, yaitu yang pertama tauhid. Ini adalah nilai yang paling dasar dan terpenting dalam Islam. Tauhid ini berarti meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu keadilan. Islam ini menegakkan nilai keadilan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan ini meliputi keadilan sosial, keadilan hukum, dan keadilan yang dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga adalah kasih sayang. Nah, Islam ini mengajarkan kita untuk menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sesama manusia, hewan, maupun tumbuhan.
Selanjutnya kasih sayang. Nah, kasih sayang ini tercermin dalam berbagai tindakan seperti tolong-menolong, perbuatan baik, dan menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu kesederhanaan. Nah, Islam ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kesederhanaan ini bukan berarti hidup susah, melainkan untuk menjaga keseimbangan dalam hidup dan menghindari sifat konsumtif. Nah, selanjutnya yaitu kesucian. Islam ini sangat menekankan pentingnya untuk menjaga kesucian diri, baik fisik maupun spiritual. Kesucian ini tercermin dalam berbagai tindakan seperti berwudu, mandi junub, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya yaitu kebebasan. Islam ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk beribadah dan beramal sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun, kebebasan ini ini harus dibarengi dengan tanggung jawab dan tidak boleh mengganggu hak orang lain. Selanjutnya yaitu persaudaraan. Islam ini mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dalam semangat persaudaraan. Semua umat manusia adalah saudara, terlepas dari perbedaan suku, ras, dan agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai filsafat Islam. Nah, filsafat Islam itu sendiri yaitu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, dan pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dengan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan kata lain, filsafat Islam adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena kehidupan dengan menggunakan akal dan logika, namun tetap berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Filsafat Islam juga memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari filsafat lainnya, yaitu dengan berbasis Al-Quran dan hadis. Nah, semua pemikiran dalam filsafat Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu mencari kebenaran. Nah, filsafat Islam juga bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan akal dan wahyu. Filsafat Islam berusaha untuk menyatukan antara akal dan wahyu dalam memahami alam semesta dan kehidupan. Selanjutnya yaitu fokus pada masalah-masalah kemanusiaan. Nah, filsafat Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan seperti etika, moralitas, dan keadilan. Selanjutnya yaitu terdapat tokoh-tokoh filsafat Islam. Beberapa tokoh filsafat Islam yang terkenal antara lain yaitu Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini dikenal sebagai filsuf Arab pertama. Al-Kindi banyak menghubungkan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Selanjutnya Al-Farabi. Ia mengembangkan filsafat Aristoteles yang menerapkan dalam konteks Islam. Selanjutnya Ibnu Sina. Nah, seorang dokter dan filsuf yang sangat produktif. Ibnu Sina ini banyak menulis tentang metafisika, logika, dan etika. Selanjutnya Al-Ghazali, seorang filsuf teolog dan filsuf yang terkenal dengan kritiknya terhadap filsafat rasional. Selanjutnya Ibnu Rushd. Ia berusaha untuk menyatukan filsafat Aristoteles dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, filsafat Islam ini adalah suatu disiplin ilmu yang sangat kaya dan menarik untuk dipelajari. Dengan mempelajari filsafat Islam ini, kita dapat memperoleh pemahaman lebih dalam tentang agama Islam dan kehidupan secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islam dalam perspektif sejarah dan sejarah perkembangan Islam. Islam adalah agama yang lahir di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, Islam juga tidak hanya sekedar agama, tetapi juga menjadi sebuah peradaban yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia dan sejarah manusia. Perkembangan Islam ini dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu pada masa Nabi Muhammad SAW pada 610 sampai 632 Masehi yang mulai berdakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, namun mendapat penentangan dari kaum Quraisy. Kemudian hijrah ke Madinah. Karena tekanan semakin kuat, Nabi Muhammad ini hijrah dengan para pengikutnya ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini menjadi titik awal berdirinya negara Islam pertama. Selanjutnya itu pembentukan kota Madinah. Di Madinah ini Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan berbagai suku dan agama dalam satu komunitas yang damai. Selanjutnya yaitu adanya peperangan Badar dan Uhud. Terjadi beberapa perang antara umat Islam dan kaum Quraisy yang berakhir dengan kemenangan umat Islam.
Selanjutnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin pada 632 Masehi sampai 661 Masehi melalui ekspansi Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam ini terus berkembang pesat melalui ekspansi ke wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Syam, Irak, dan Mesir. Selanjutnya yaitu pembentukan kekhalifahan. Nah, sistem kekhalifahan ini dibentuk untuk menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi khalifah pertama. Selanjutnya itu komplikasi Al-Quran. Pada masa ini, Al-Quran yang sebelumnya hanya dihafalkan, dikumpulkan, dan ditulis dalam bentuk mushaf. Selanjutnya yaitu penyebaran Islam. Nah, Islam ini menyebar dengan cepat melalui perdagangan, dakwah, dan penaklukan. Selanjutnya yaitu masa dinasti Umayyah pada masa 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pengembangan kekuasaan dinasti Umayyah ini memusatkan kekuasaan di Damaskus dan memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Spanyol di barat dan India Timur. Lalu pembangunan infrastruktur. Nah, pada masa ini banyak dibangun masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya yang mendukung untuk perkembangan Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu terjemahan karya-karya Yunani. Terjadi penerjemahan karya-karya filsafat dan pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab yang memicu perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Selanjutnya yaitu masa dinasti Abbasiyah pada 750 sampai 1258 Masehi. Pindahnya pusat kekuasaan, lalu pusat kekuasaan ini beralih ke Baghdad pada zaman keemasan Islam. Nah, masa Abbasiyah ini sering disebut sebagai zaman keemasan. Zaman keemasan Islam ini karena terjadinya perkembangan pesat di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan sastra. Lalu munculnya banyak ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia seperti Al-Khawarizmi yaitu matematika, Ibnu Sina kedokteran, dan Ibnu Biruni yaitu astronomi. Selanjutnya yaitu masa-masa setelahnya yaitu masa kerajaan-kerajaan Islam. Setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah ini muncul banyak kerajaan Islam di berbagai belahan dunia seperti dinasti Umayyah di Spanyol, dinasti Ayyubiyah di Mesir, dinasti Ottoman di Turki. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Nusantara ini melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Selanjutnya yaitu Islam modern. Islam ini terus berkembang dengan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu munculnya berbagai gerakan perubahan Islam untuk menghadapi tantangan modernitas. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam ini seperti dakwah itu sendiri. Nah, dakwah ini merupakan faktor utama dalam penyebaran Islam. Para ulama atau pendakwah ini berperan penting dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Selanjutnya itu melalui perdagangan. Nah, jalur perdagangan ini menjadi sarana penting juga dalam penyebaran Islam. Para pedagang Muslim ini yang membawa serta ajaran Islam ke berbagai wilayah. Selanjutnya yaitu penaklukan atau ekspansi militer yang berperan dalam penyebaran Islam meskipun tidak semua wilayah masuk Islam melalui jalan kekerasan. Selanjutnya yaitu toleransi. Islam ini mengajarkan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Hal ini memudahkan penyebaran Islam di berbagai wilayah yang multikultural. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ini sangat mendorong minat masyarakat untuk mempelajari Islam. Kesimpulannya yaitu Islam telah mengalami perkembangan yang sangat panjang dan kompleks dari sebuah agama yang lahir di Jazirah Arab. Islam kini telah menjadi agama yang dianut oleh jutaan orang di seluruh dunia. Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peradaban manusia, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.